Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azza Lailatul Syarifah dari Prodi Perbankan Syariah semester 4. Di sini saya akan menjelaskan sekilas mengenai kajian ayat dan hadis dari soal-soal UAS kemarin. Langsung saja, akad-akad yang akan saya bahas dari soal-soal UAS kemarin itu ada 5 ya, sesuai dengan jumlah soal. Yang pertama akad murabahah, yang kedua akad hawalah atau hiwalah juga boleh, terus yang ketiga akad mudharabah, yang keempat akad ju'alah, yang terakhir istisna. Memasuki kasus pertama pada Januari 2025 dalam rekening koran nasabah prioritas Putin ditemukan bukti uang masuk senilai 517 juta dari PSM dari total 6 triliun untuk transaksi pengadaan mesin pembuat batako di pabrik nasabah prioritas Putin. Melalui bukti kontrak perjanjian yang tertera, dipahami bahwa Pak Putin atau nasabah Putin wajib mengembalikan uang tersebut dalam jangka 5 tahun dengan margin dan pokok yang ditentukan di awal transaksi. Pada kasus ini, akad yang cocok atau akad yang terjadi pada kasus pertama ini yaitu akad murabahah, di mana Pak Putin ini membutuhkan uang untuk membeli mesin pembuat batako, sedangkan uang Pak Putin itu kurang, jadi dia ingin membeli melalui bank tersebut ya, dengan kesepakatan dia harus membayar margin dan pokok itu secara angsuran dalam jangka waktu 5 tahun ya. Menggunakan akad murabahah. Landasan hukumnya atau kajian ayat dan hadis dari ayat Al-Quran itu terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 275 yang artinya atau yang menjelaskan bahwa Allah itu menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, dan menegaskan bahwa transaksi yang berdasarkan kesepakatan dan tanpa unsur riba adalah sah. Dan dari kasus tersebut tidak ada yang namanya keterlibatan unsur riba atau yang lain ya, prinsip-prinsip yang bukan prinsip Islam ya, maksudnya prinsip syariah. Kemudian hadisnya, hadis riwayat Al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan hadis riwayat dua imam tersebut dinilai sahih oleh Ibnu Hibban. Dan dalam hadis tersebut menyebutkan bahwa jual beli harus dilakukan atas dasar kerelaan dua belah pihak, dan pada hadis tersebut menegaskan bahwa prinsip transparansi dan keadilan dalam hadis tersebut menyebutkan bahwa jual beli harus dilakukan atas dasar kerelaan dua belah pihak dan menegaskan prinsip transparansi dan keadilan gitu. Kemudian kasus kedua pada Februari 2025 ditemukan kejanggalan lagi dalam rekening koran nasabah prioritas Putin. Terjadi pemindahan uang yang dilakukan oleh pihak PSM kepada nasabah Donald atas rekomendasi dari nasabah prioritas Putin senilai 172 juta untuk melunasi tanggung jawab atau hutang istri nasabah prioritas Putin kepada Donald. Nah, akad yang digunakan pada kasus ini itu akad hiwalah atau hawalah
Dimana akad ini tuh akad pemindahan utang. Pemindahan dari mana ke mana, dari siapa ke siapa, dari utang si istri nasabah prioritas Putin ke nasabah Putin itu sendiri. Kemudian karena Pak Putin ini merupakan nasabah dari Bank BSM, yang mana nasabah Donald merupakan nasabah juga di BSM. Jadi bank membayarkan utang istri nasabah prioritas Putin kepada nasabah Donald dari rekening Pak Putin ke Pak Donald gitu. Nah, menggunakan akad hawalah. Terus landasan hukum di ayat Al-Qur'annya terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 282 yang mana pada ayat tersebut menekankan pentingnya mencatat utang secara tertib dan jelas agar tidak ada pihak yang dirugikan, menunjukkan bahwa hutang atau utang adalah urusan serius dalam Islam. Meskipun tidak menyebut hiwalah secara langsung, ayat ini mendukung prinsip pengalihan utang yang dilakukan secara adil, transparan, dan disepakati semua pihak, yang merupakan inti dari akad hiwalah. Terus hadisnya, hadis riwayat Bukhari, Muslim, yang mana hadis ini sudah terbukti sahih. Dan hadis ini menjelaskan bahwa jika utang seseorang dipindahkan kepada orang lain yang mampu membayar, maka hal itu boleh diterima. Yang menjadi dasar akad hiwalah yaitu pemindahan utang dari pihak pertama kepada pihak kedua yang sanggup membayar, sehingga pihak yang berpiutang tetap mendapatkan haknya tanpa dirugikan. Kemudian kasus ketiga, pada Maret 2025 ditemukan kembali bukti pencairan dari pihak BSM kepada nasabah Putin senilai 522 juta untuk memenuhi kekurangan modal usaha pada pendirian pabrik pembuatan motor Harley di Jombang yang dibangun bersama-sama dengan para koleganya, dengan kesepakatan bahwa pihak BSM tidak ikut andil dalam produksi dan hanya menerima keuntungan saja. Dari kasus ini menggunakan akad mudharabah, di mana Pak Putin itu mengajak Bank BSM untuk bekerja sama, memberikan modal, dan Pak Putin akan mengelola berusaha. Sehingga pada kasus ketiga, pada Maret 2025 ditemukan kembali bukti pencairan dari pihak BSM kepada Putin senilai 522 juta untuk memenuhi kekurangan modal usaha pada pendirian pabrik pembuatan motor Harley di Jombang yang dibangun bersama-sama dengan para koleganya, dengan kesepakatan bahwa pihak BSM tidak ikut andil dalam produksi dan hanya menerima keuntungan saja. Kasus ketiga ini menggunakan akad murabahah, karena akad murabahah itu memerlukan terdiri dari sohibul mal dan pengelola. Sohibul malnya adalah BSM dan pengelolanya adalah Pak Putin. Dan dalam akad mudharabah ini keuntungannya dibagi dua, sesuai kesepakatan awal. Dan modal harus dikembalikan 100% ke pemberi modal. Tuh. Kemudian landasan hukumnya itu ayat Al-Qur'an itu pada surat An-Nisa ayat 29, yang mana ayat itu menjelaskan bahwa ini landasan hukum dari ayat Al-Qur'an itu terdapat pada surat An-Nisa ayat 29, yang mana dalam beberapa literatur bahwa asbabun nuzul dari ayat ini seperti yang dikisahkan oleh Ibnu Jarir, bahwa ayat ini diturunkan karena pada waktu para orang-orang Arab banyak yang melakukan kegiatan memakan harta dengan cara yang tidak syar'i. Nah, seperti itu.
Terus hadisnya yaitu hadis riwayat Muslim, Tirmidzi dan Nasa'i dan Abu Dawud dan Ibnu Majah Dalam hadis tersebut muncul larangan karena pada masa Rasulullah SAW beberapa orang melakukan praktik jual beli yang merugikan salah satu pihak atau mengandung unsur penipuan. Hadis riwayat Hurairah. Kemudian kasus keempat, namun pada akhir April 2023 ditemukan uang masuk kepada Putin senilai 100 juta tanpa ada keterangan jelas. Dan setelah ditelusuri kepada pihak PSM, uang tersebut merupakan reward atas kinerja perusahaan Putin yang dapat membantu PSM memenuhi target kinerja perusahaan. Akad ini menggunakan akad juala karena pada kasus ini PSM memberikan reward, di mana reward itu adalah ujrah atau imbalan kepada Pak Putin. Kemudian landasan hukumnya mulai dari ayat Al-Quran itu terdapat pada surat Yusuf ayat 72, yang mana pelayan raja berkata bahwa siapa yang menemukan piala raja akan diberi hadiah. Ini adalah bentuk juala, janji imbalan atas hasil tertentu. Ayat ini menunjukkan kebolehan memberikan hadiah sebagai bentuk motivasi untuk menyelesaikan tugas. Kemudian hadis riwayat Bukhari, sahabat Nabi meruqyah kepala suku yang disengat kalajengking dan dijanjikan imbalan berupa kambing. Nabi membolehkan mereka mengambil imbalan tersebut. Ini memperkuat kebolehan akad jualah, di mana seorang diberi upah atas keberhasilan pekerjaan yang disepakatinya. Terus yang terakhir itu ternyata selama satu tahun terakhir rekening koran lain nasabah prioritas Putin selalu berkurang senilai 1,5 juta secara konsisten pada tanggal tertentu atau bisa disebut dengan auto debit. Setelah ditelusuri secara seksama bahwa pihak PSM melakukan tersebut karena mengacu pada kontrak yang berisi pengadaan rumah untuk masa depan anak nasabah prioritas Putin selama 5 tahun. Kasus ini menggunakan akad istisna. Istisnanya dari mana? Di mana PSM ini nasabah Putin ini melakukan akad istisna sebelumnya dengan PSM. Untuk apa? Untuk membeli rumah masa depan anaknya gitu. Dan itu akan dibayar terus selama 5 tahun. Terus landasan ayatnya itu terdapat pada surat An-Nisa ayat 5. Ayat ini mengatur bahwa harta tidak boleh dimakan secara batil kecuali melalui perdagangan yang dilandasi kerelaan. Kemudian hadis riwayat Tirmidzi menyatakan bahwa akad damai atau kesepakatan boleh selama tidak menghalalkan yang haram dan sebaliknya, tidak mengharamkan yang halal. Sebaliknya, dan menegaskan kebebasan kontrak dengan batasan syariat. Jadi di istisna ini tidak memberikan batasan kontrak atau waktu lah. Kalau ada ya nggak apa-apa, kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini langsung saja saya akan membahas mengenai skema akad murabahah dari kasus pertama, yakni
nasabah prioritas Putin memiliki pabrik dan membutuhkan mesin pembuat batako. Nasabah prioritas Putin meminta atau melakukan akad murabahah dengan BSM untuk membeli mesin pembuat batako, yang nantinya nasabah prioritas Putin akan membayar harga pokok plus margin yang sudah disepakati di awal secara angsuran atau dicicil dalam jangka waktu 5 tahun. Oke, langsung saja ke skemanya. Di sini nasabah prioritas Putin melakukan akad murabahah ke Bank Syariah, melakukan akad murabahah dan negosiasi mengenai barang yang diinginkan. Kemudian bank membelikan barang kepada supplier, kemudian supplier memberikan barang yang telah dibeli bank itu kepada nasabah prioritas Putin, karena di kesepakatan awal pembayarannya itu menggunakan pembayaran angsuran atau secara dicicil dalam jangka waktu 5 tahun, maka nasabah bank itu membayar harga pokok dan marginnya ke Bank Syariah dicicil selama 5 tahun. Baik, selanjutnya membahas mengenai skema akad hawalah. Akad hawalah adalah akad pemindahan hutang, yang mana pada kasus yang kedua ini itu istri nasabah prioritas Putin atau nasabah Putin mempunyai hutang kepada nasabah Donald. Kemudian nasabah Putin itu merekomendasikan dirinya untuk memindahkan hutang istrinya kepadanya, sehingga BSM atau Bank Syariah itu akan membayarkan hutang istrinya ke nasabah Donald. Jadi istri nasabah Putin ini kan punya utang ke nasabah Donald. Kemudian si suami, yakni nasabah Putin, ingin memindahkan hutang tersebut kepadanya. Jadi kemudian si nasabah Putin itu mengajukan akad hawalah ke BSM. Kemudian BSM membayarkan hutang tersebut ke nasabah Donald. Jadi seperti itu ya. Kemudian lanjut ke kasus ketiga, yaitu skema akad mudharabah, yang mana kasusnya ini nasabah Putin melakukan akad mudharabah atau akad kerjasama dengan BSM untuk memenuhi kekurangan modal usaha pada pendirian pabrik pembuatan motor Harley di Jombang, dengan hasil kesepakatan bahwa pihak BSM atau Bank Syariahnya hanya menerima keuntungan saja tanpa ikut andil dalam proses produksinya. Jadi di skemanya jadi nasabah Putin itu memerlukan modal tambahan. Maka dari itu tujuannya untuk apa? Untuk membangun usaha. Usahanya apa? Pabrik pembuatan motor Harley. Nah, modalnya kan kurang. Dia mengajukan akad mudharabah ke BSM atau Bank Syariah. Kemudian mereka melakukan negosiasi atau
diskusi mengenai akad tersebut yang mereka melakukan negosiasi mengenai akad mudharabahnya yang hasil akhirnya itu berisikan bahwa Bank Syariah setuju atau BSM setuju memodali usahanya nasabah Putin, namun tanpa ikut andil dalam proses produksinya. Jadi Bank Syariah ini mengeluarkan 100% modal. Nasabah Putin mengeluarkan skillnya saja dalam memproses dalam membangun usahanya. Kemudian setelah sepakat seperti itu, Bank Syariah memberikan modalnya dan nasabah Putin melakukan usahanya. Terus seiring berjalannya waktu, 1 tahun sudah berlalu, usahanya mengalami keuntungan. Nah, keuntungan pada akad mudharabah ini dibagi sesuai kesepakatan awal. Semisal BSM itu meminta keuntungan sebesar 30%. Maka keuntungannya nanti dibagi 30% ke BSM, 70% ke nasabah Putin. Seiring berjalannya waktu, usahanya tahun semakin menghasilkan keuntungan yang banyak, sehingga nasabah Putin ini bisa mengembalikan modal 100% ke BSM. Nah, seperti itu untuk skema akad mudharabah. Kemudian lanjut ke skema akad jo'alah. Akad jo'alah itu apa? Akad janji pemberian ujroh atau imbalan kepada seseorang atas suatu pekerjaan tertentu yang hasilnya diharapkan, dan imbalannya hanya akan diberikan jika pekerjaan berhasil dilakukan. Pada kasus akad jo'alah ini, yaitu BSM memberikan reward BSM memberikan reward atau ujroh pada Putin, nasabah Putin, karena kinerja perusahaannya dapat membantu BSM memenuhi target kinerja perusahaan. Jadi BSM itu memberikan atau memasukkan uang sebesar 100 juta, memberikan atau memasukkan uang atau reward atau ujroh ke rekening nasabah Putin. Nah, memberikannya dalam rangka apa? Dalam rangka memberi imbalan atau memberi ujroh ke nasabah Putin, karena perusahaan nasabah Putin itu memberikan kinerja yang dapat membantu BSM memenuhi target kinerja perusahaan. Jadi sebagai tanda terima kasih lah seperti itu ke perusahaan nasabah Putin, maka BSM memberikan ujroh ke Putin ya. Nah, ini BSM memberikan ujroh ke nasabah Putin melalui rekening banknya di bank BSM itu sendiri gitu. Kemudian yang terakhir yakni skema akad istisna. Istisna itu adalah akad pemesanan barang
yang harganya ditentukan di awal, atau bisa dibilang bayar di muka atau bayar di awal. Pada kasus yang terakhir ini, pada narasinya yaitu ternyata selama 1 tahun terakhir rekening koran lain nasabah prioritas Putin selalu berkurang senilai 1,5 juta secara konsisten pada tanggal tertentu, atau bisa dibilang auto debit. Setelah ditelusuri secara seksama bahwa pihak BSM melakukan tersebut karena mengacu pada kontrak yang berisi pengadaan rumah untuk masa depan anak nasabah prioritas Pak Putin selama 5 tahun. Jadi diketahui bahwa nasabah Putin sebelumnya pernah mengajukan kontrak atau akad yang berisikan pengadaan rumah untuk masa depan anaknya selama 5 tahun ke depan. Sehingga pada tanggal tertentu rekeningnya auto debit. Nah, jadi ternyata kan setelah ditelusuri, ternyata si nasabah Putin pernah melakukan akad istisna dengan bank syariah dengan bank BSM untuk pengadaan rumah masa depan anak nasabah Pak Putin. Nah, untuk ini. Nah, maka dari itu si BSM melakukan auto debit terhadap rekening nasabah Putin ini, begitu.